Selamat datang di Ruang Sehat. Apa kabar semuanya? Senang sekali Anda menonton video ini hari ini. Tahukah Anda bahwa hampir 80% pria berusia di atas 70 tahun mengalami pembesaran prostat? Angka yang mengejutkan, bukan? Mungkin Anda atau orang terkasih di sekitar Anda pernah mengalami gejala seperti sering buang air kecil di malam hari, aliran urin yang lemah, atau perasaan tidak tuntas setelah berkemih. Pertanyaan yang sering muncul adalah, mengapa kondisi ini begitu umum terjadi pada pria lansia? Apakah ini sesuatu yang tidak bisa dihindari seiring bertambahnya usia? Video ini akan mengungkap misteri di balik fenomena pembesaran prostat pada pria lansia secara mendalam dan komprehensif. Kami akan membahas berbagai faktor penyebab, mulai dari perubahan hormonal alami hingga gaya hidup yang dapat mempengaruhi kesehatan prostat. Lebih penting lagi, Anda akan mendapatkan pemahaman yang jelas tentang bagaimana tubuh pria berubah seiring usia dan langkah-langkah praktis yang dapat diambil untuk menjaga kesehatan prostat. Jika video ini memberikan wawasan berharga atau menginspirasi Anda untuk lebih peduli terhadap kesehatan, jangan lupa untuk memberikan like, bagikan kepada orang-orang terkasih yang mungkin membutuhkan informasi ini, dan tinggalkan komentar di bawah. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menyajikan konten kesehatan berkualitas tinggi. Selamat datang di Ruang Sehat. Apa kabar semuanya? Senang sekali kalian menonton video ini hari ini. Tahukah Anda bahwa hampir 80% pria berusia di atas 70 tahun mengalami pembesaran prostat? Angka yang mengejutkan, bukan? Mungkin Anda atau orang terkasih di sekitar Anda pernah mengalami gejala seperti sering buang air kecil di malam hari, aliran urin yang lemah, atau perasaan tidak tuntas setelah berkemih. Pertanyaan yang sering muncul adalah, mengapa kondisi ini begitu umum terjadi pada pria lansia? Apakah ini sesuatu yang tidak bisa dihindari seiring bertambahnya usia? Video ini akan mengungkap misteri di balik fenomena pembesaran prostat pada pria lansia secara mendalam dan komprehensif. Kami akan membahas berbagai faktor penyebab, mulai dari perubahan hormonal alami hingga gaya hidup yang dapat mempengaruhi kesehatan prostat. Lebih penting lagi, Anda akan mendapatkan pemahaman yang jelas tentang bagaimana tubuh pria berubah seiring usia dan langkah-langkah praktis yang dapat diambil untuk menjaga kesehatan prostat. Jika video ini memberikan wawasan berharga atau menginspirasi Anda untuk lebih peduli terhadap kesehatan, jangan lupa untuk memberikan like, bagikan kepada orang-orang terkasih yang mungkin membutuhkan informasi ini, dan tinggalkan komentar di bawah. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menyajikan konten kesehatan berkualitas tinggi. Untuk memahami mengapa pembesaran prostat begitu umum terjadi pada pria lansia, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu kelenjar prostat dan fungsinya dalam tubuh pria. Prostat adalah kelenjar kecil berukuran sebesar kacang kenari yang terletak di bawah kandung kemih dan mengelilingi uretra. Fungsi utamanya adalah memproduksi cairan prostat yang merupakan komponen penting dari cairan semen. Kelenjar ini memainkan peran vital dalam sistem reproduksi pria dan kesehatan urologi secara keseluruhan. Pembesaran prostat, atau yang secara medis dikenal sebagai benign prostatic hyperplasia atau BPH, adalah kondisi non-kanker yang ditandai dengan pertumbuhan berlebihan sel-sel prostat. Kondisi ini sangat berbeda dengan kanker prostat, meskipun gejalanya bisa serupa. BPH merupakan bagian normal dari proses penuaan pada pria. Namun, tingkat keparahan dan dampaknya bisa sangat bervariasi antar individu. Pemahaman yang tepat tentang perbedaan antara BPH dan kondisi prostat lainnya sangat penting untuk mengurangi kecemasan yang tidak perlu. Faktor utama yang menyebabkan pria lansia rentan terhadap pembesaran prostat adalah perubahan hormonal yang terjadi seiring bertambahnya usia. Hormon testosteron yang diproduksi oleh testis mengalami konversi menjadi dihidrotestosteron atau DHT melalui enzim yang disebut 5-alpha reductase. DHT adalah hormon yang jauh lebih kuat daripada testosteron dalam mempengaruhi pertumbuhan sel prostat. Seiring bertambahnya usia, meskipun kadar testosteron menurun, sensitivitas sel prostat terhadap DHT justru meningkat.
menyebabkan pertumbuhan sel yang berlebihan. Proses penuaan juga mempengaruhi keseimbangan antara hormon pria dan wanita dalam tubuh. Ya, tubuh pria juga memproduksi hormon estrogen dalam jumlah kecil. Seiring bertambahnya usia, meskipun kadar testosteron menurun, kadar estrogen relatif tetap stabil atau bahkan meningkat. Ketidakseimbangan ini dapat memicu pertumbuhan jaringan prostat. Penelitian menunjukkan bahwa rasio estrogen terhadap testosteron yang meningkat pada pria lansia berkontribusi signifikan terhadap perkembangan BPH. Faktor genetik juga memainkan peran penting dalam kerentanan seseorang terhadap pembesaran prostat. Jika ayah atau saudara laki-laki dalam keluarga memiliki riwayat BPH, risiko mengembangkan kondisi serupa meningkat secara signifikan. Studi genetik menunjukkan bahwa terdapat beberapa gen yang terkait dengan regulasi pertumbuhan sel prostat. Namun, memiliki predisposisi genetik tidak berarti seseorang pasti akan mengalami BPH, karena faktor lingkungan dan gaya hidup juga berperan besar. Gaya hidup modern yang cenderung kurang aktif secara fisik berkontribusi terhadap peningkatan risiko pembesaran prostat. Kurangnya aktivitas fisik dapat mempengaruhi sirkulasi darah ke area panggul, metabolisme hormon, dan kesehatan kardiovaskular secara keseluruhan. Penelitian menunjukkan bahwa pria yang rutin berolahraga memiliki risiko lebih rendah mengalami BPH yang parah. Aktivitas fisik membantu mengoptimalkan aliran darah, mengurangi peradangan, dan mempertahankan keseimbangan hormonal yang sehat. Pola makan juga memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan prostat. Diet tinggi lemak jenuh, daging merah yang berlebihan, dan makanan olahan dapat meningkatkan peradangan dalam tubuh dan mempengaruhi keseimbangan hormonal. Sebaliknya, diet kaya antioksidan, omega 3, dan fitonutrien dari sayuran dan buah-buahan dapat memberikan perlindungan terhadap kelenjar prostat. Likopen dari tomat, selenium dari kacang Brazil, dan zinc dari biji labu adalah nutrisi yang secara khusus bermanfaat untuk kesehatan prostat. Obesitas dan sindrom metabolik juga merupakan faktor risiko yang signifikan untuk pembesaran prostat. Jaringan lemak berlebih, terutama di area perut, dapat mempengaruhi produksi dan metabolisme hormon. Sel-sel lemak dapat mengkonversi testosteron menjadi estrogen, sehingga memperburuk ketidakseimbangan hormonal yang sudah terjadi seiring penuaan. Resistensi insulin yang sering menyertai obesitas juga dapat mempengaruhi pertumbuhan sel prostat. Melalui jalur sinyal yang kompleks, stres kronis dan kurang tidur dapat memperburuk kondisi pembesaran prostat melalui berbagai mekanisme. Stres yang berkepanjangan meningkatkan produksi kortisol yang dapat mempengaruhi keseimbangan hormon lainnya. Kurang tidur dapat mengganggu produksi hormon pertumbuhan dan melatonin yang memiliki efek protektif terhadap sel-sel prostat. Manajemen stres yang efektif melalui teknik relaksasi, meditasi, atau aktivitas yang menyenangkan dapat membantu menjaga kesehatan prostat. Konsumsi alkohol berlebihan dan merokok juga dapat memperburuk gejala pembesaran prostat. Alkohol dapat mengiritasi kandung kemih dan memperburuk gejala berkemih. Nikotin dalam rokok dapat mempengaruhi sirkulasi darah dan berkontribusi terhadap peradangan sistemik. Membatasi konsumsi alkohol dan berhenti merokok adalah langkah penting dalam menjaga kesehatan prostat dan kesehatan secara keseluruhan. Dehidrasi kronis atau sebaliknya, konsumsi cairan berlebihan sebelum tidur dapat memperburuk gejala BPH. Penting untuk menjaga keseimbangan hidrasi yang optimal dengan minum cukup air sepanjang hari, namun mengurangi asupan cairan beberapa jam sebelum tidur. Hal ini membantu mengurangi frekuensi buang air kecil di malam hari yang dapat mengganggu kualitas tidur. Paparan terhadap bahan kimia tertentu dalam lingkungan kerja atau rumah tangga juga dapat mempengaruhi kesehatan prostat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa paparan pestisida, logam berat, atau bahan kimia industri tertentu dapat meningkatkan risiko masalah prostat. Meminimalkan paparan terhadap bahan kimia berbahaya dengan menggunakan produk rumah tangga yang aman dan memilih makanan organik ketika memungkinkan dapat membantu melindungi kesehatan prostat. Infeksi saluran kemih yang berulang atau tidak diobati dengan tuntas dapat menyebabkan peradangan kronis pada prostat. Bakteri yang naik dari uretra dapat menginfeksi kelenjar prostat dan menyebabkan kondisi yang disebut prostatitis. Peradangan kronis ini dapat berkontribusi terhadap perkembangan BPH. Menjaga kebersihan area genital
dan segera mengobati infeksi saluran kemih adalah langkah preventif yang penting. Untuk pria lansia yang ingin menjaga kesehatan prostat dan mencegah perburukan BPH, ada beberapa strategi gaya hidup yang dapat diterapkan. Pertama, rutin melakukan aktivitas fisik minimal 150 menit per minggu dapat membantu mempertahankan sirkulasi darah yang baik ke area panggul. Olahraga tidak perlu intensif. Berjalan kaki, berenang, atau bersepeda ringan sudah sangat bermanfaat. Mengadopsi pola makan sehat kaya antioksidan dapat memberikan perlindungan alami terhadap kelenjar prostat. Konsumsi tomat yang kaya likopen, ikan berlemak yang mengandung omega 3, kacang-kacangan yang kaya zinc dan selenium, serta sayuran hijau yang kaya antioksidan dapat membantu mengurangi peradangan dan mendukung kesehatan prostat. Mengurangi konsumsi daging merah berlebihan dan makanan tinggi lemak jenuh juga penting. Menjaga berat badan ideal melalui kombinasi diet sehat dan olahraga teratur dapat mengurangi risiko BPH yang parah. Bahkan penurunan berat badan 5-10% dari berat badan awal dapat memberikan manfaat signifikan bagi kesehatan prostat dan kesehatan secara keseluruhan. Program penurunan berat badan yang berkelanjutan dan realistis lebih efektif daripada diet ekstrem yang sulit dipertahankan. Teknik manajemen stres seperti yoga, tai chi, meditasi, atau hobi yang menyenangkan dapat membantu mengurangi dampak stres terhadap keseimbangan hormonal. Bahkan 10-15 menit aktivitas relaksasi sehari dapat memberikan manfaat yang terasa. Menjaga hubungan sosial yang positif dan tetap aktif dalam komunitas juga berkontribusi terhadap kesehatan mental dan fisik. Penting juga untuk memahami bahwa suplemen tertentu telah menunjukkan manfaat untuk kesehatan prostat. Saw palmetto, beta-sitosterol, dan Paein africanum adalah beberapa suplemen herbal yang telah diteliti untuk BPH. Namun, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum menggunakan suplemen apapun, terutama jika sedang mengonsumsi obat lain. Pemeriksaan kesehatan rutin dengan dokter urologi atau dokter umum sangat penting untuk deteksi dini dan pengelolaan BPH yang optimal. Tes sederhana seperti pemeriksaan colok dubur, tes aliran urin, dan pengukuran PSA dapat membantu memantau kesehatan prostat. Deteksi dini memungkinkan penanganan yang lebih efektif dan mencegah komplikasi serius. Kualitas tidur yang baik juga berperan penting dalam menjaga kesehatan hormonal dan mengurangi gejala BPH. Tidur 7-8 jam per malam dengan kualitas yang baik membantu tubuh memproduksi hormon secara optimal, menciptakan lingkungan tidur yang nyaman, menghindari kafein di sore hari, dan menjaga rutinitas tidur yang konsisten dapat meningkatkan kualitas tidur. Bagi pria yang sudah mengalami gejala BPH, ada beberapa strategi praktis untuk mengelola gejala sehari-hari. Buang air kecil secara teratur dan jangan menahan kencing terlalu lama dapat membantu mencegah komplikasi. Teknik pengosongan kandung kemih ganda, yaitu berkemih, menunggu beberapa detik. Kemudian mencoba berkemih lagi, dapat membantu mengosongkan kandung kemih lebih sempurna. Mengatur waktu minum cairan juga penting dalam mengelola gejala BPH. Minum lebih banyak air di pagi dan siang hari. Kemudian mengurangi asupan cairan 2-3 jam sebelum tidur dapat mengurangi gangguan tidur akibat sering buang air kecil di malam hari. Menghindari minuman berkafein dan beralkohol, terutama di malam hari, juga membantu mengurangi iritasi kandung kemih. Pembesaran prostat pada pria lansia adalah fenomena yang sangat umum dan dapat dipahami melalui berbagai faktor yang saling berkaitan. Perubahan hormonal alami, faktor genetik, gaya hidup, dan proses penuaan secara keseluruhan berkontribusi terhadap perkembangan kondisi ini. Yang terpenting adalah memahami bahwa meskipun BPH adalah bagian normal dari penuaan, ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk mengelola gejalanya dan menjaga kualitas hidup. Melalui pendekatan holistik yang mencakup pola makan sehat, aktivitas fisik teratur, manajemen stres yang efektif, dan pemeriksaan kesehatan rutin, pria lansia dapat mempertahankan kesehatan prostat yang optimal. Perubahan kecil, namun konsisten dalam gaya hidup sehari-hari dapat memberikan dampak besar terhadap kesehatan prostat dan kesehatan secara keseluruhan. Ingatlah bahwa setiap individu memiliki kondisi dan kebutuhan yang unik. Konsultasi dengan tenaga kesehatan profesional
sangat penting untuk mendapatkan evaluasi yang tepat dan rencana penanganan yang sesuai. Jangan ragu untuk mencari bantuan medis jika mengalami gejala yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Jika video ini memberikan informasi yang bermanfaat dan membantu Anda memahami lebih dalam tentang pembesaran prostat pada pria lansia, jangan lupa untuk memberikan like sebagai dukungan Anda. Bagikan video ini kepada keluarga, teman, atau siapa saja yang mungkin membutuhkan informasi penting ini. Berlangganan channel Ruang Sehat untuk mendapatkan lebih banyak konten kesehatan berkualitas tinggi yang dapat menginspirasi hidup sehat Anda. Kami sangat menghargai setiap komentar dan masukan dari Anda. Bagikan pengalaman, pertanyaan, atau topik kesehatan apa yang ingin Anda bahas selanjutnya di kolom komentar. Interaksi Anda membantu kami untuk terus menyajikan konten yang relevan dan bermanfaat bagi komunitas Ruang Sehat. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini sampai selesai. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan sampai jumpa di video Ruang Sehat berikutnya.